Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di kelas Bahasa Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif dan tidak efektif itu seringkali keluar di dalam tes, ujian, maupun soal-soal baik itu SMP, SMA maupun umum ya. Nanti kita akan bahas tentang pengertian, penyebab kalimat tidak efektif, serta contoh-contoh dan pembahasannya. Mari kita bahas satu persatu. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap sehingga mudah dipahami. Penyebab kalimat tidak efektif diantaranya tidak mengandung subjek, predikat, atau keduanya, tidak logis, tidak hemat, ambigu, tidak paralel, atau bisa juga bersubjek ganda. Penyebab kalimat tidak efektif yang pertama, tidak mengandung subjek, predikat, atau keduanya. Contoh, di dalam buah apel mengandung vitamin A. Di sini subjeknya tidak jelas karena ada kata di dalam ya. Sehingga kalimat itu harus diubah agar subjeknya jelas. Bagaimana caranya? Di dalamnya harus dihilangkan menjadi buah apel mengandung vitamin A. Nah, di sini kalimat ini subjeknya jelas. Buah apel, subjek, mengandung predikat, vitamin A, objek. Kalimat yang pertama tadi di dalam itu semacam keterangan ya, sehingga tidak jelas subjeknya menjadi kabur. Buah apel mengandung vitamin A, itu yang benar. Contoh yang lain, kemarin Ida di mall. Ini contoh predikatnya tidak jelas. Mestinya diubah menjadi kemarin Ida pergi ke mall. Kemarin keterangan, Ida subjek, pergi predikat, ke mall keterangan, sehingga paling tidak ada subjek dan predikatnya. Karena ciri kalimat yang efektif, subjek dan predikatnya itu jelas. Kalau hanya kemarin Ida di mall, itu jelas tidak ada predikatnya ya. Penyebab kalimat tidak efektif yang lain adalah tidak logis atau tidak masuk akal. Contoh, Ibu kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Di mana tidak logisnya? Karena di sini ada kata waktu dan tempat kami persilahkan. Yang dipersilahkan seharusnya orang, bukan waktu dan tempat. Karena waktu dan tempat itu benda, tidak bisa berbuat seperti manusia. Kalimat ini seharusnya diubah, misalnya Ibu Siti Anifah MPD, kami persilakan menyampaikan pidato. Nah, di sini yang dipersilakan adalah Ibu Siti Anifah MPD,
bukan waktu dan tempat yang tidak bisa menyampaikan pidato misalnya. Mengapa di sini diberi nama Siti Anifah MPD? Misalnya karena ada kata ibu. Kalau ingin hanya kepala sekolah juga bisa. Misalnya yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Purworejo, kami persilahkan menyampaikan pidato, itu juga benar. Jadi kalau menggunakan ibu itu disertai nama. Contoh yang lain yang tidak logis, agar tidak banyak memakan waktu, mari kita mulai acara ini. Ini mirip dengan yang tadi ya. Agar tidak banyak memakan waktu. Waktu dimakan ya. Ini tidak logis, tidak masuk akal. Seharusnya diubah menjadi agar tidak terlalu lama, mari kita mulai acara ini. Sehingga tidak berarti makan waktu kok dimakan ya. Harusnya diubah menjadi agar tidak terlalu lama, mari kita mulai acara ini, bukan agar tidak banyak memakan waktu. Penyebab yang lain adalah karena tidak hemat atau boros. Boros biasanya karena penggunaan sinonim dalam satu kalimat, pengulangan subjek atau predikat, atau bisa juga menjamakkan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, banyak siswa-siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau siswanya banyak, maka sudah tidak perlu diulang. Seharusnya kalimat itu menjadi banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi prinsipnya kalau sudah diulang tidak perlu menggunakan banyak, atau kalau sudah menggunakan banyak tidak perlu kata itu diulang. Contoh yang lain yang tidak hemat, para hadirin dimohon berdiri. Nah, di sini para itu menyatakan jamak atau banyak. Hadirin juga sudah menyatakan jamak. Maka tidak perlu dipakai kata para karena nanti double ya. Tidak hemat, boros. Kalimat itu harus kita perbaiki menjadi hadirin dimohon berdiri. Kadang-kadang kita juga masih mendengar ada kalimat para hadirin sekalian dimohon berdiri. Apalagi sudah para ditambah sekalian ya. Tidak perlu, cukup dengan kalimat hadirin dimohon berdiri. Penyebab kalimat tidak efektif yang lain adalah ambigu. Kalimat yang ambigu itu yang seperti apa? Kalimat ambigu itu kalimat yang menimbulkan pengertian yang berbeda-beda sehingga membingungkan ya. Satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda dalam memaknai kalimat tersebut. Ya, contoh, pembacaan puisi baru dilaksanakan pada hari Minggu. Kalimat ini menjadi ambigu karena ada kata baru. Orang akan bingung, yang baru itu puisinya atau baru artinya akan. Nah, kalau memang akan dilaksanakan, lebih baik kata baru kita ganti menjadi akan. Misalnya, pembacaan puisi akan dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, berarti memang belum dilaksanakan ya, akan dilaksanakan pada hari Minggu, sehingga tidak perlu
bingung orang memaknainya ya. Atau kalau yang dimaksud puisinya yang baru, bisa kita ubah menjadi pada hari Minggu dilaksanakan pembacaan puisi baru. Nah, jelas yang baru adalah puisinya. Kalau memang belum dilaksanakan, akan dilaksanakan bisa menjadi pada hari Minggu akan dilaksanakan pembacaan puisi baru. Nah, puisinya yang baru. Contoh kalimat ambigu yang lain. Saya membaca buku sejarah baru. Kalimat ini juga membingungkan karena yang baru itu bukunya atau sejarahnya. Kalimat ini bisa kita ubah jika yang baru adalah bukunya, maka harus kita ubah menjadi saya membaca buku baru tentang sejarah. Nah, ini jelas yang baru adalah bukunya, isinya sejarah. Saya membaca buku baru tentang sejarah. Jika yang baru sejarah, maka kita ubah lagi menjadi saya membaca buku tentang sejarah baru. Nah, jelas tentang sejarah baru berarti yang baru adalah sejarahnya. Nah, berikutnya tidak paralel atau tidak sejajar. Ini maksudnya menggunakan imbuhan yang berbeda-beda dalam predikatnya biasanya ya. Contoh, siswa harus menyusun laporan, kelengkapan materi yang dilampirkan, dan simpulan hasil penelitian. Sepintas kalimat ini benar ya, tetapi sebenarnya tidak paralel sehingga tidak efektif. Siswa harus menyusun di sini berimbuhan ya, kata kerja. Kemudian kelengkapan materi yang dilampirkan, berimbuhan berbeda lagi. Terus dan simpulan hasil penelitian, jadi rancu ya, tidak paralel sehingga membuat kalimat ini tidak efektif. Harus kita ubah menjadi siswa harus menyusun laporan, melampirkan kelengkapan materi, dan menyimpulkan hasil penelitian. Nah, kelihatan di sini menyusun paralel dengan melampirkan. Terus menyimpulkan, semuanya berimbuhan me. Kalau yang tadi, kalimat yang pertama itu tidak beraturan, tidak paralel, imbuhannya berbeda-beda. Sehingga kalimat yang efektif seharusnya paralel, imbuhannya sama. Kalau me, ya me semua. Kalau di semua. Penyebab yang berikutnya adalah bersubjek atau berpredikat ganda atau double ya, subjeknya ganda atau predikatnya ganda. Contoh, aku suka warnanya dan aku suka bentuknya. Kalimat ini tidak efektif karena subjeknya ganda, yaitu aku. Diulang lagi di belakang, aku suka warnanya dan aku diulang lagi. Predikatnya suka juga diulang. Seharusnya satu saja cukup. Menjadi aku suka warna dan bentuknya. Cukup seperti itu. Ya. Aku subjek satu saja, suka predikat, warna dan bentuknya objek.
Nah, berikutnya adalah contoh-contoh kalimat tidak efektif yang biasa kita temukan ya, yang nanti harus kita perbaiki. Contohnya, sampah plastik adalah merupakan sampah yang mencemari permukaan laut. Gimana salahnya? Jelas di situ ada kata adalah dan merupakan. Ini kata yang bersinonim, maka tidak perlu kita gunakan dua-duanya, cukup adalah atau merupakan. Sehingga menjadi sampah plastik adalah sampah yang mencemari permukaan laut, atau sampah plastik merupakan sampah yang mencemari permukaan laut. Suasana rumahnya sangat sepi sekali. Sangat dan sekali ini kata yang sama maknanya ya. Apalagi suasana rumahnya terlalu amat sangat sepi sekali. Nah, itu banyak sekali ya. Sehingga harusnya suasana rumahnya sangat sepi atau suasana rumahnya sepi sekali. Contoh yang lain, meskipun demam, tetapi kakak tetap berangkat kerja. Di mana letak ketidakefektifannya coba? Nah, di situ ada meskipun dan tetapi. Kalau sudah menggunakan meskipun, seharusnya tidak perlu menggunakan tetapi. Ya. Harus kita perbaiki menjadi meskipun demam, tanda bacanya koma ya, koma, kakak tetap berangkat kerja. Sudah tidak perlu menggunakan kata tetapi. Ya. Nah, ini juga harus kita ingat tanda baca koma ya, yang sering keluar juga di dalam ujian. Ya, kalau anak kalimatnya di depan, maka setelah anak kalimat harus diberi tanda baca koma. Meskipun demam, koma, kakak tetap berangkat kerja titik. Jika kalimat ini dibalik, kakak tetap berangkat kerja meskipun demam. Itu tidak perlu tanda baca koma karena induk kalimatnya di depan, setelah itu anak kalimat. Sedangkan ini anak kalimatnya di depan, meskipun demam, koma. Tidak perlu tetapi, langsung meskipun demam, koma, kakak tetap berangkat kerja. Berikutnya, kepada para peserta diskusi dipersilakan masuk. Menjadi kalimat tidak efektif ini karena ada kata kepada dan para. Ya. Peserta diskusi itu pasti lebih dari satu ya, orang berdiskusi itu kan satu dengan yang lain, di situ pasti banyak, sehingga tidak perlu kata para, juga tidak perlu kata kepada karena tidak bermanfaat ya, kata depan kepada tidak perlu digunakan. Sehingga menjadi peserta diskusi dipersilakan masuk. Itu saja sudah cukup ya, tidak perlu kepada dan para. Berikutnya contoh yang lain. Untuk mempersingkat waktu, diskusi kita mulai. Nah, tadi sudah dibahas di depan ya, bahwa waktu itu tidak bisa disingkat. Maka yang benar adalah untuk menghemat waktu. Ya, untuk menghemat waktu, diskusi kita mulai. Ya. Contoh kalimat lain yang tidak efektif.
Menurut Kunjana menyatakan bahwa konteks di dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik. Mengapa kalimat ini tidak efektif? Karena di sini sudah ada menurut Kunjana menyatakan bahwa double-double ya. Seharusnya menjadi kalau ingin menggunakan menurut Kunjana menjadi menurut Kunjana konteks di dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik. Kalau tidak menggunakan menurut, ingin menggunakan bahwa, maka menjadi Kunjana menyatakan bahwa konteks di dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik. Sehingga kalau sudah menggunakan menurut, ya tidak perlu menyatakan bahwa. Kalau menggunakan menyatakan bahwa, tidak perlu kata-kata menurut. Ya, demikian tadi contoh-contoh kalimat tidak efektif yang sering kita temui ya, baik di dalam penulisan kita sendiri maupun di dalam soal ujian. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.